Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harian Official. Mbak-mbak semuanya, bagaimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya yang nonton video ini yang selalu aktif komen ataupun selalu aktif mendengarkan yang saya sampaikan, berita yang saya bacakan. Semoga mbak-mbak semuanya dilindungi oleh Tuhan Anda, dilindungi oleh Allah SWT, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas dua kasus sekaligus mbak-mbak. Dan kasus ini penting banget untuk disimak. Dan silakan kawan-kawan semuanya, mbak-mbak semuanya menyimak video ini sampai habis dan jadikan ini pelajaran. Oke, sebelum kita bahas sampai selesai dua kasus, aku ucapin sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kalau ada kata atau tulisan aku yang mungkin menyinggung mbak-mbak semuanya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya nggih. Oke, kali ini kita bakal membahas kasus yang pertama, yaitu terjadi sekitaran tanggal 15 Februari 2023. Namun melalui dua persidangan, sidang yang pertama yaitu sekitaran 6 Maret 2024 dan kemudian sidang yang kedua adalah kemarin, berarti April ya, 10 April 2024. Dan 10 April ini menghasilkan keputusan bahwa PRT yang berinisial ID 42 tahun ini dijatuhi hukuman selama 4 bulan. Lah kok bisa dihukum selama 4 bulan? Masalahnya apa sih? Oke, Mbak Ide ini bukan dianggap lagi, tapi melakukan pencurian koper milik majikannya yang tinggal di Taiwai sana kan kawan. Awalnya koper ini ditaruh majikannya di dalam kamar, tetapi sama Mbak Ide ini diambilkan kawan, dibawa cuti kan kawan. Tetapi karena keburu ketahuan, akhirnya mbaknya ini dipenjara, dilaporkan ke polisi atas pelanggaran Undang-Undang bagian 9 tentang pencurian, yang dimana nilai dari koper bekas yang dia ambil ini bernilai 1.099 dolar Hongkong. Jadi walaupun koper bekas berarti mahal kan kawan, harganya 1.000 lebih. Mungkin koper ini koper yang kayak model kayak gini. Nah, ini kan koper yang dimiliki banyak sekali majikan Hongkong. Jadi walaupun bekas mahal dan majikan tidak terima. Alhasil dilaporkanlah PRT-nya ini ke kantor polisi dan kemudian ditangkap di sidang, menghasilkan keputusan penjara selama 4 bulan. Oke, di dalam kasus seperti ini bagaimana sih? Lagi-lagi ini menurut kawan-kawan semuanya sepele. Tetapi kalau majikan tidak menerima, Anda bisa dilaporkan ke polisi walaupun barang yang Anda ambil adalah barang bekas pun. Jadi kasus seperti ini juga sering terjadi ketika majikan itu membuang barang, tetapi barangnya itu kamu ambil dan kamu tidak menanyakan apakah boleh mengambil barang Anda. Kalau majikan resek dan tidak terima, maka dia bisa melaporkan bahwa Anda ini dianggap mencuri barang dia, padahal barangnya itu barang bekas yang sudah dibuang. Jadi kadangkala memang orang-orang Hongkong itu agak homafan kan kawan. Jadi hati-hati ya, kalaupun Anda mau mengambil barang bekas atau menelusuri barang-barang bekas milik majikan, usahakan untuk menanyakan dulu apakah barang-barang itu boleh saya ambil, boleh saya miliki, boleh saya pakai, boleh saya kumpulkan dan kemudian kirimkan ke Indonesia, boleh apa enggak. Kalau tidak boleh, Anda jangan sekali-kali mengambilnya.
Karena ketika Anda tanpa sepengetahuan majikan kemudian mengambil, dan kemudian suatu saat nanti ketika sampean liburan dan kemudian majikan ini geledah kamar sampean, geledah rumah, kemudian menemukan barang bekas itu, nah bisa saja Anda dilaporkan kepada polisi dengan kasus pelanggaran dari Undang-Undang bagian 9, yaitu tentang kasus pencurian. Jadi kasus seperti ini tidak hanya sekali dua kali, hati-hati. Walaupun bekas dibuang, tetap harus tanya sama majikan. Karena ketika barang itu masih di lingkup rumah dia, berarti barang itu masih menjadi milik majikan Anda. Oke, semoga dengan penjelasan kasus seperti ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya untuk lebih berhati-hati lagi. Oke, kasus yang kedua ini tentang Mbak PL. Tapi lagi-lagi penting loh ini buat pengetahuan kawan-kawan semuanya. Hati-hati. Pokoknya ojo sampai niki ibaratnya adalah terlalu goblok banget. Sama seperti Mbak PL ini. Oke. Namanya adalah Pasvel, umur 32 tahun. Ini ditolak jaminan oleh polisi. Jadi Mbak PL ini melakukan pencurian di Welcome sana. Tetapi ketika dia ini membayar uang jaminan sama hakim sama polisi, ditolak karena tidak diperbolehkan ketika dia mendapatkan jaminan. Jadi dia harus dipenjara ketika dia dilaporkan oleh petugas Welcome saat itu juga. Oke, mbaknya ini telah mengambil berbagai barang di Welcome sana dengan total harganya atau nilainya adalah 466.060 dolar Hongkong. 466.000 dolar Hongkong. Wow, sebanyak itu barang apa saja sih sampai dicuri oleh mbaknya? Oke, saya sebutkan ya, karena kasus ini termasuk lumayan lama juga, yaitu tanggal 24 Februari 23, dan welcome-nya ini di daerah Yaumate sana kan kawan. Yaumate ada welcome. Apa itu ya kawan-kawan, dekat dari apa itu? Mobil pemadam kebakaran mungkin ya. Di situ juga ada welcome kan, yang dimana letaknya itu di bawah banget. Dan itu memang jarang sekali pengunjung ya di situ. Oke, apa saja sih yang diambil? Yang pertama adalah 15 biji telur. Jadi dia termasuk mengambil telur juga, barang-barang yang murah tapi juga diambil. Kemudian yang kedua adalah botol minuman yogurt. Jadi ada yogurt kan loh kawan. Itu juga diambil sama Mbak E. Kemudian 1 bungkus kacang-kacangan, 2 botol Red Bull, kemudian 6 botol saus, 1 bawang bombay, 2 bungkus keju, 2 bungkus daun mince, kemudian ubi. Jadi ubi juga diambil kan kawan, 3 ubi ya, 3 ubi diambil. Kemudian bawang putih, 2 kotak udang yang besar banget. Jadi ini mahal ya kotak udang ini. Kemudian 1 bungkus salmon. Jadi totalnya ini adalah 466.800 atau memang hanya 4.068.80 sen ya. Intinya adalah 466.80. Oke, mbaknya ini setelah mengantongi semua barang-barang ini tidak langsung dia mendatangi kasir kan kawan, tapi dia langsung nyelonong dibawa keluar. Dan kemudian berbunyilah alarm di welcome sana. Alhasil staf itu langsung menghentikan dan memeriksa barang mbaknya ini. Ternyata semuanya belum dibayarkan kawan.
Karena belum dibayar, maka staf dari welcome ini langsung telepon polisi. Ketika polisi datang ke tempat kejadian, jadi mbaknya ini langsung ditangkap. Nah, ketika ditangkap itulah mbaknya itu diadili pertama kali, dan kemudian dia meminta keringanan, yaitu dia pengen memberikan uang jaminan. Kemudian dia bisa bebas sementara sambil menunggu persidangan berikutnya. Tetapi hakim ini tidak memperbolehkan si PL ini memberi uang jaminan. Jadi pada hari itu dia ditangkap, hari itu juga dia harus dipenjara sambil menunggu persidangan yang terakhir, yaitu tepatnya adalah 10 April 2024. Jadi kasusnya tahun 2023 dan kemudian sidang terakhir ini adalah 2024 bulan April kan kawan. Jadi bebarengan dengan kasus yang pertama, cuman beda tempat saja tetapi di dalam lokasi itu. Jadi beda ruangan. Ruangan ini sama ruangan, contoh ruangan A, ruangan B. Jadi beda ruangan tetapi satu tempat kan kawan. Nah, di dalam kasus seperti ini kawan-kawan, kita harus tahu bahwa setiap toko, walaupun toko kecil ya, itu pasti ada CCTV-nya kan kawan. Dan pasti konangan loh, kecuali kalau memang si pemiliknya itu tidur ataupun entah kemana. Tapi kalau memang CCTV-nya itu ditautkan ke HP, kan ada nih dari CCTV rumah itu bisa ditautkan atau bisa disambungkan ke HP. Kemudian dari HP nanti dikontrol kan. Itu bisa saja Anda konangan kalau Anda melakukan pencurian. Tapi kalau pemilik toko ini tidak menggunakan dari CCTV toko dia ataupun disambungkan ke HP, mungkin Anda kemungkinan bisa lolos. Tetapi wajah Anda nanti pastinya bisa dipajang di toko tersebut ataupun di mana-mana. Apalagi kalau sampai Anda mengambil dalam jumlah lumayan besar. Ini di toko kecil-kecil ada CCTV, apalagi welcome sayang. Apalagi di welcome kan kawan. Jadi tidak hanya CCTV, secara otomatis barang-barang yang Anda ambil dipastikan itu bakal berbunyi karena belum ditut. Artinya ketika sudah ditut berarti itu sudah masuk kepada pemblokiran, barang itu telah diblokir. Kalau tidak diblokir, ketika Anda ini keluar pasti berbunyi. Tapi kalau sudah diblokir, itu pasti dipastikan lewat staff, lewat kasir, dan bakal dibayar. Jadi ngapain kita mengambil tetapi ujung-ujungnya kita ketangkep, karena Hong Kong itu adalah negara yang maju. Oke kan kawan, gimana dengan dua kasus di atas? Pasti banyak sekali kan pelajaran yang bisa kan kawan ambil. Sekali lagi, di Hong Kong itu kalau sudah yang namanya mencuri, ini pasti ujung-ujungnya masuk penjara. Ujung-ujungnya Anda bakal di blacklist, dan itu pasti selama-lamanya Anda tidak bisa bekerja di negara Hong Kong. Apalagi Anda transit itu juga tidak bisa kan kawan. Anda tidak diizinkan transit ketika Anda ini memiliki kasus pencurian di negara Hong Kong. Jadi silahkan kan kawan ini untuk hati-hati dan jaga diri, jaga nafsu, dan jaga tangan Anda itu loh, yang dimana memang kebiasaan mencuri. Tangan panjang itu memang sulit untuk dihindari, tapi biasakan jangan panjang tangan di negara orang. Semoga dengan pembahasan kasus ini bermanfaat. Channel diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.